Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Rudianto SPD MM, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf SDN Depok 1, terima kasih sudah menghadiri acara diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadirat Subhanallah wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam acara diseminasi ini. Alhamdulillah diberi kesehatan, dan kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Dinul Islam wal Iman. Nah, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 7, yaitu membuat acara diseminasi budaya positif untuk aksi nyata pada modul 1.4. Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui ya, saya hanya ingin sharing saja pengalaman selama mengikuti guru penggerak dan mempelajari modul budaya positif. Monggo Pak Next. Bapak Ibu, sebelumnya kita perlu ketahui ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan. Beliau membuat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau kita biasanya di guru penggerak itu disingkat dengan KHD, anak agar lebih mudah mengingatnya. Tujuan pendidikan KHD adalah pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dan dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batinnya dan menjadi mandiri, merdeka lahirnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Nah, seperti itu kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, ya Bapak Ibu ya. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif di sekolah dipastikan untuk menghasilkan murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan tanggung jawab. Nah, dalam diseminasi ini yang kunci konsep-konsepnya adalah ada 6, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua,
teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama dahulu ya, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Menurut psikiater William Glasser dalam teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan teori Choice Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita nanti agar kita tahu bagaimana cara kita mengontrol murid yang sudah punya dasar atau karakter dari rumah, dan kita sebagai guru agar kita tahu saja pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya para pendidik, guru-guru kebanyakan ini ya, bahwa merasa memiliki untuk memaksa anak. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini makna disiplin. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jarwanya nora nglepasing pangreh ing uga kuat kuasa amandiri priyanggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan ini yang sering kita jargonkan kepada anak-anak, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini sudah termaktub nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan dari Ibu Primaries program PYP yaitu
sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Dari 9 karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah. Diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada 3, yaitu keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Petunjuk hidup peduli, penalaran, bekerjasama, keberanian, keingintahuan, usaha keluasan, fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. The 7 essential virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Motivasi perilaku manusia. Diane Gosen mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, biasanya termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Biasanya di sekolah-sekolah itu adanya adalah peraturan kelas. Kalau di guru penggerak itu lebih fokus ke keyakinan kelas. Mengapa? Karena seseorang akan lebih tergerak lagi dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kebutuhan akan kesenangan. 5 kebutuhan manusia itu tadi harus bisa terpenuhi oleh murid, karena kalau tidak mereka akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka akan dapat melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Guru perlu memahami apakah kebutuhan murid terpenuhi apa belum agar suasana kelas menjadi kondusif sehingga tujuan pendidikan tercapai. 5 posisi kontrol, yaitu kita nanti bisa tahu ya Bapak Ibu, apakah kita termasuk yang mana ini? Termasuk penghukumkah? Termasuk pembuat merasa bersalah? Termasuk menjadi teman bagi murid? Apa termasuk pemantau, apa termasuk sebagai manajer. Baik, yang pertama adalah pendidik sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Bapak Ibu bisa meraba-raba diri sendiri apakah termasuk penghukum atau tidak. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut dan membuat orang lain merasa bersalah atau rendah hati. Contohnya, saya sangat kecewa dengan kamu. Ya, ini karena melapor kesalahan muridnya. Nah, seperti ini. Berarti gurunya itu sedang dalam posisi pembuat merasa bersalah bagi muridnya. Yang ketiga, sebagai teman.
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tetapi ada kelemahannya. Mengapa? Saat anak-anak nanti kita sebagai teman, biasanya itulah bergantung diri. Dia tidak seandainya dia mengalami dari guru itu ada kecewa apa-apa, dia itu tidak mandiri akhirnya. Ada kelemahannya juga. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Guru yang posisi ini mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi. Ini sebagai pemantau. Dia mengawasi, tapi bila ada murid yang melakukan kesalahan, menggunakan sanksi atau konsekuensi sebagai balasannya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ini adalah posisi guru yang terbaik dari 5 posisi tadi. Manajer ini adalah posisi yang terbaik, yaitu guru pada posisi ini bersama murid mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Karena anak-anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada niatnya, ada tujuannya, itu pasti ada. Tujuannya apa? Atau iseng, atau hanya untuk bersenang-senang kalau melihat temannya kesulitan dia senang, itu berarti kan termasuk psikologinya yang bermasalah. Next. Nah, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah yang kita bisa lakukan bila terjadi permasalahan di kelas kepada anak-anak kita, anak didik kita, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama kita lakukan yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita bertanya kepada anak yang bersalah tadi, kita tanyakan keinginan dia ke depan itu apa, dia ingin menjadi apa. Kita tanyakan, kalau ingin menjadi orang yang sukses, kalau ingin cita-citanya tinggi, ya kita beri gambaran. Apakah seorang presiden, orang kan presiden termasuk orang yang sukses ya, apakah seorang presiden itu melakukan kesalahan yang kalian lakukan? Tidak. Nah, berarti kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, kalian jangan melakukan seperti itu. Nah, ini termasuk menstabilkan identitas. Seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan baik buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Ini tadi ya, pasti ada tujuannya, walaupun itu perbuatan yang tidak baik. Next. Menanyakan keyakinan. Nah, kita bisa menanyakan kepada murid yang melakukan salah tadi, tujuannya adalah termotivasi secara internal. Jadi dia itu dari internal dia sendiri, tidak dari luar, agar lebih long lasting gitu ya, lebih lama nanti tertanam di dalam dirinya. Oh iya, berarti yang saya lakukan ini tidak benar. Nah, itu akan tertanam dalam dirinya itu dalam jangka waktu yang lama. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh membuat keyakinan kelas bersama dan menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah gambaran dari kegiatan yang sudah saya lakukan.
diapakan sama Reva? Apakah dia Reva? Terus, iya Reva, kamu nih Reva. Nandu, ya. Nah, ya tidak apa-apa berbuat salah itu tidak apa-apa karena tidak ada manusia yang sempurna. Dulu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini dulu tidak mencari siapa yang salah, tetapi dulu mencari solusi dari permasalahan ini. Reva, pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Mengapa? Oh ya, putar nado ikannya kamu ambil. Kamu bisa mempertahankan alasan kamu. Tidak apa-apa. Nah, kamu tahu itu melanggar keyakinan keras apa tidak? Ya. Masih ingat akan terjadi. Nah, kamu masih ingat apa keyakinan keras kita? Ya, apa saja Nando? Ya, apa lagi Nando? Tidak boleh mengganggu teman. Ya. Tidak boleh Berarti kamu tadi bertengkar itu termasuk melanggar keyakinan keras apa tidak? Iya, melanggar. Kamu sadar kalau itu melanggar. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar perbuatan bertengkar tadi tidak terjadi? Ya, janji ya. Nah, Reva, apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terjadi pertengkaran? Kamu tidak akan mengulangi lagi, janji ya. Ya. Nah, baiklah. Kamu nanti kalau bisa mau jadi apa nanti? Polisi. Kalau kamu Reva mau jadi apa? Bisa nanti? Bisa mau jadi apa? Bingung cita-citanya apa? Nggak tahu cita-citanya? Hah? Mau jadi tentara. Oh ternyata mau jadi tentara. Val, Nando pilih jadi polisi. Ya, bagus cita-cita kamu. Cita-cita nanti bisa bagus. Nanti ingin jadi polisi. Eva ingin jadi tentara. Ya, semoga kalian nanti menjadi orang yang sukses ya. Dan kedepannya kalian tidak melanggar keyakinan keras kita lagi ya. Bisa berubah menjadi lebih baik lagi ya. Jadi ya, jadi apa tidak? Ya, jadi apa? Oh ya, terima kasih Nando dan Reva sudah mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, begitu. Demikianlah Bapak Ibu Guru diseminasi budaya positif dari saya. Apabila ada pertanyaan atau umpan balik dari Bapak Ibu, mohon kiranya berkenan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Sudah ada ya, sudah paham berarti ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti diseminasi budaya positif dari saya. Sebelumnya kita jargon dulu ya. Di guru penggerak itu ada jargonnya, yaitu guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Ayo monggo, 1, 2, 3. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Semoga nanti kedepannya banyak Bapak Ibu guru yang ikut guru penggerak juga. Ya, mudah-mudahan lulus juga. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.